Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Banyak sekali video mengenai pengalaman supranatural yang telah saya upload dalam channel saya ini. Bahkan, jika teman-teman menyaksikan secara seksama, hampir semua video yang saya upload menjelaskan sisi positif serta manfaat ketika diri seseorang memiliki bakat supranatural. Namun teman-teman, nyatanya, selain dapat memberikan dampak positif, selain memberikan manfaat tertentu, ketika seseorang memiliki bakat supranatural di dalam diri mereka, akan ada dampak negatif yang mungkin datang menghampiri orang tersebut. Dampak negatif ini bisa saja berasal dari makhluk alam gaib yang datang menghampiri orang itu, atau bahkan muncul dikarenakan orang itu sendiri terlalu memfokuskan hidup mereka untuk mendalami dunia supranatural, untuk menjelajahi alam gaib, sehingga orang ini melupakan norma-norma agama yang seharusnya mereka taati. Atau bahkan dampak negatif yang justru muncul karena diwariskan oleh anggota keluarga sebelumnya yang telah melakukan perjanjian-perjanjian tertentu terhadap makhluk alam gaib yang pastinya memberikan dampak negatif. Ya teman-teman, hal-hal ini bisa saja muncul, bahkan teman-teman, terkadang banyak orang atau bahkan diri teman-teman sendiri tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang teman-teman alami, apa yang sebenarnya yang sedang terjadi, ternyata merupakan bentuk dampak negatif dari kemampuan supranatural, dari bakat supranatural yang ada di dalam diri teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif yang muncul ketika seseorang memiliki kemampuan supranatural. Dan seperti yang saya katakan di awal video tadi, dampak negatif ini bisa muncul dikarenakan berbagai macam faktor di dalam hidup seseorang. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih dalam lagi, saya akan selalu meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar dunia supranatural. Dan apabila ternyata diri teman-teman selama ini sedang mengalami dampak negatif yang muncul dikarenakan kemampuan supranatural yang ada dalam diri teman-teman, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jika saya mengetahuinya, saya akan memberikan cara untuk menghilangkan dampak negatif tersebut. Biasanya orang-orang yang memiliki bakat supranatural dalam hidup mereka, atau orang-orang yang sensitif tentang alam gaib, akan merasa lebih nyaman, akan merasa lebih tentram ketika diri mereka seorang diri. Bahkan orang-orang ini juga cenderung menjauhi keramaian dan lebih memilih tempat-tempat yang tenang, lebih memilih tempat-tempat yang sunyi untuk mengekspresikan, untuk menyalurkan emosi mereka. Bahkan teman-teman, orang-orang ini, orang-orang yang memiliki bakat supranatural atau orang-orang yang lebih sensitif tentang alam gaib, biasanya akan sangat memilih teman-teman yang akan datang dalam hidup mereka. Tidak sembarangan orang, tidak semua orang dapat menjadi sahabat, dapat menjadi teman bagi orang-orang yang memiliki bakat supranatural. Bahkan teman-teman, orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural ini juga akan sangat selektif memilih pasangan hidup. Tidak jarang orang-orang ini akan sangat sulit menemukan pasangan hidup untuk diri mereka. Hal ini bisa saja dikarenakan memang orang-orang ini terlalu melihat lebih dalam mengenai sifat, mengenai latar belakang dari orang yang akan menjadi pasangan hidup mereka. Atau bahkan hal ini bisa disebabkan oleh sosok gaib, sosok kodam yang tidak suka dengan orang yang mendekati diri mereka.
jika teman-teman mengalami hal-hal yang telah saya sebutkan, hal ini merupakan sebuah yang wajar terjadi kepada diri seseorang yang memiliki bakat atau lebih sensitif tentang alam gaib. Oleh karena itu, mengapa kebanyakan orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural cenderung merasa kesepian, cenderung merasa bahwa diri mereka sangat sulit untuk bersosialisasi? Dikarenakan memang teman-teman, salah satu dampak negatif yang biasanya dirasakan ataupun dialami oleh orang-orang yang memiliki bakat supranatural atau orang-orang yang lebih sensitif tentang keberadaan alam gaib adalah selalu merasakan kesepian. Jika seandainya teman-teman mengalami hal ini, jika teman-teman seandainya merasakan selalu kesepian, terlebih lagi diri teman-teman memiliki bakat atau sensitif terhadap alam gaib, saya sarankan teman-teman untuk lebih membuka kehidupan teman-teman dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Walaupun mungkin banyak orang-orang yang memiliki bakat supranatural, seringkali perkataan mereka dianggap lelucon, dianggap sebagai orang yang mencari perhatian. Teman-teman tidak usah minder, teman-teman tidak usah takut. Seperti yang sering saya katakan, memang sangat sulit menceritakan apa yang kita lihat namun tidak dilihat oleh orang lain. Namun, jika teman-teman minder, maka pastinya kesepian akan datang menghampiri diri teman-teman. Teman-teman harus bisa mengabaikan jika memang orang yang teman-teman ceritakan tidak percaya dan mengatakan bahwa diri teman-teman berbohong atau berhalusinasi. Teman-teman tidak boleh sakit hati, teman-teman tidak boleh membenci mereka, karena memang jika mereka tidak melihat akan sulit membuat diri mereka percaya. Yang terpenting, teman-teman harus membuka hati teman-teman. Teman-teman harus membuka hidup teman-teman untuk menerima berbagai macam orang dan menerima berbagai macam perkataan orang tentang diri teman-teman. Kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengarkan pepatah tersebut. Ya, jika teman-teman melakukan sesuatu, jika teman-teman memulai sesuatu dan teman-teman mengalami kegagalan, maka teman-teman tidak boleh menyerah. Teman-teman harus menjadikan kegagalan tersebut sebagai batu loncatan, sebagai pembelajaran agar diri teman-teman bisa meraih kesuksesan. Namun teman-teman, bagaimana ceritanya jika ada seseorang atau bahkan diri teman-teman yang telah berulang kali berupaya untuk mencapai kesuksesan, namun sebanyak apapun upaya yang teman-teman lakukan, selalu kegagalanlah yang datang menghampiri diri teman-teman. Baik kegagalan dalam berkarir, baik kegagalan dalam pendidikan, baik kegagalan dalam usaha, atau hal apapun yang teman-teman lakukan. Terlebih lagi jika diri teman-teman sangat sulit untuk membangkitkan perekonomian diri teman-teman. Diri teman-teman selalu jatuh di dalam kekurangan. Diri teman-teman selalu terlilit dalam jurang kemiskinan. Ya, jika seandainya teman-teman mengalami hal ini, jika seandainya teman-teman merasakan sedang berada di titik ini, maka saya sarankan teman-teman untuk melihat jauh lebih dalam lagi ke dalam tubuh teman-teman. Karena bisa jadi sejatinya apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman rasakan merupakan sebuah dampak negatif yang dibawa, yang disebabkan oleh makhluk alam gaib. Ya, karena makhluk alam gaib yang membawa dampak energi negatif, selain dapat menyesatkan jalan hidup seseorang, makhluk yang membawa dampak energi negatif ini juga bisa membuat seseorang selalu gagal dalam hidup mereka, juga bisa membuat seseorang terbelenggu dalam kemiskinan sepanjang hidup mereka.
Jika teman-teman telah melihat ke dalam diri teman-teman, ternyata memang ada sosok gaib yang membuat diri teman-teman terpuruk, maka pastinya teman-teman harus segera melakukan pembersihan. Teman-teman bisa mendatangi ahli-ahli agama yang teman-teman percayai dan sudah terbiasa mengenangani kasus-kasus supranatural. Teman-teman bisa meminta ahli agama tersebut untuk membersihkan diri teman-teman. Namun, jika seandainya setelah teman-teman melihat lebih dalam lagi diri teman-teman, ternyata tidak ada makhluk alam gaib yang menjaga ataupun mengikuti diri teman-teman, maka teman-teman harus bisa menselidiki, teman-teman harus bisa melihat silsilah keluarga teman-teman, karena bisa jadi mungkin saja hidup teman-teman telah dijadikan tumbal oleh anggota keluarga yang sebelumnya ingin memperoleh kekayaan secara instan. Dan jika ternyata memang ada salah satu anggota keluarga pendulu sebelum diri teman-teman yang pernah melakukan perjanjian-perjanjian tertentu untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses, maka teman-teman harus bisa melakukan pemutusan. Teman-teman harus bisa melepaskan diri teman-teman dari tumbal tersebut. Bagaimana caranya? Ya, sama dengan yang pertama, teman-teman bisa mendatangi ahli-ahli agama untuk memutuskan rantai tersebut. Hampir 70% orang-orang yang mempunyai bakat supranatural dalam diri mereka mampu menghilangkan penyakit yang diderita oleh orang lain. Bahkan hampir 90% orang-orang yang memiliki bakat supranatural dalam diri mereka mampu menghilangkan energi negatif yang membelenggu tubuh seseorang. Namun teman-teman, apakah teman-teman pernah tahu? Apakah teman-teman pernah menyadarinya? Banyak di antara orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, orang-orang yang mempunyai bakat supranatural, justru mengidap, mempunyai penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Ya, banyak orang-orang yang seringkali menyembuhkan orang lain justru mempunyai sebuah penyakit yang dikategorikan sangat bahaya di dalam tubuh mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya teman-teman, karena ketika seseorang yang memiliki bakat supranatural melakukan penyembuhan, 50% kemungkinan penyakit yang mereka sembuhkan akan berbalik menyerang tubuh mereka. Terlebih lagi, ternyata penyakit yang disembuhkan merupakan penyakit yang dikirim oleh orang lain. Biasanya penyakit tersebut akan menyerang orang-orang yang berupaya untuk menghilangkan penyakit tersebut. Oleh karena itu teman-teman, salah satu dampak negatif yang akan diterima, yang akan dialami oleh orang-orang yang memiliki bakat supranatural di dalam diri mereka, biasanya akan mengalami berbagai macam penyakit-penyakit aneh, atau bahkan berbagai macam penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, jika memang diri teman-teman memiliki kemampuan supranatural dan teman-teman mampu menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, saya memperingatkan, ketika teman-teman ingin menyembuhkan orang tersebut, teman-teman terlebih dahulu harus membentengi diri teman-teman, dan teman-teman harus meyakinkan bahwa penyakit yang diderita orang tersebut bukanlah penyakit yang dikirim oleh orang lain. Jika penyakit tersebut memang dikirimkan oleh orang lain, teman-teman harus bisa mengukur apakah orang yang mengirimkan penyakit ini memiliki energi yang lebih besar daripada diri teman-teman. Karena pastinya jika ternyata orang yang mengirimkan
penyakit tersebut memiliki energi yang lebih besar daripada diri teman-teman. Orang ini akan sangat mudah mengirimkan penyakit tersebut untuk diri teman-teman. Banyak orang beranggapan ketika seseorang memiliki bakat supranatural, ketika seseorang lebih sensitif terhadap alam gaib, maka orang-orang ini tidak akan pernah mempunyai rasa takut di dalam hidup mereka. Namun nyatanya teman-teman, hal tersebut tidaklah benar. Banyak sekali saya menjumpai orang-orang yang mempunyai bakat atau sensitif terhadap alam gaib. Justru orang tersebut mempunyai rasa takut yang sangat besar di dalam hidup mereka. Mungkin memang benar orang-orang yang mempunyai bakat atau sensitif ini tidak takut terhadap berbagai macam makhluk alam gaib. Namun orang-orang ini sangat takut untuk melakukan sesuatu. Orang-orang ini akan sangat takut untuk dekat dengan orang lain. Atau bahkan orang-orang ini juga sangat takut untuk mengambil sebuah keputusan. Mengapa orang ini sangat takut? Mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan di dalam pikiran teman-teman. Dikarenakan orang-orang yang mempunyai bakat supranatural biasanya dapat melihat terlebih dahulu konsekuensi ataupun hal-hal buruk yang mungkin terjadi ketika diri mereka melakukan sesuatu, ketika diri mereka mencoba dekat dengan orang lain. Dikarenakan telah melihat hal-hal yang mungkin terjadi dan memberikan efek yang buruk untuk diri mereka, maka banyak orang-orang yang mempunyai bakat supranatural atau lebih sensitif terhadap alam gaib justru menjauh, justru tidak melakukan berbagai macam hal tersebut. Nah, jika teman-teman termasuk salah satu orang yang mengalami apa yang saya katakan, jika teman-teman termasuk orang-orang yang seringkali takut melakukan sesuatu, teman-teman takut mengambil keputusan, atau teman-teman takut memilih teman atau pasangan hidup untuk diri teman-teman sendiri, maka saya beritahukan, teman-teman tidak boleh takut, teman-teman tidak boleh parno dengan apa yang teman-teman telah lihat. Mungkin memang jika teman-teman melakukan hal tersebut, maka kemungkinan besar akan ada hal-hal jelek yang menimpa diri teman-teman. Tetapi justru teman-teman harus jadikan penglihatan teman-teman sebagai tanda waspada, agar ketika diri teman-teman melakukan hal tersebut, ketika diri teman-teman dekat dengan seseorang, tidak sampai terjadi hal-hal yang buruk. Jangan penglihatan yang teman-teman lihat, jangan apa yang teman-teman bisa ketahui justru membuat diri teman-teman menjadi seseorang yang penakut. Melainkan apa yang teman-teman lihat, sesuatu yang baik ataupun yang buruk dari penglihatan yang muncul di dalam diri teman-teman, jadikan hal tersebut sebagai alat agar diri teman-teman bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, agar diri teman-teman bisa melangkah lebih maju dibandingkan orang-orang pada umumnya. Karena kelebihan teman-teman, kemampuan teman-teman merupakan bakat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Menjadi gila, kehilangan akal sehat, menjadi tidak bisa terkendali, merupakan dampak-dampak yang mungkin sudah diketahui banyak orang ketika seseorang mencoba untuk mendalami dunia supranatural yang mungkin ada di dalam diri mereka. Ya, hal-hal tersebut merupakan dampak yang bisa terjadi ketika seseorang terlalu berlebihan, ketika seseorang terlalu optimis untuk menggali kemampuan supranatural. Namun teman-teman, selain hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi ketika seseorang mencoba menggali kemampuan supranatural, namun terlalu berlebihan. Ya, menjadi sangat kejam, sangat
tega untuk menyakiti makhluk alam gaib, bahkan sampai membunuh orang lain. Hal ini juga merupakan salah satu dampak negatif ketika seseorang terlalu over, ketika seseorang terlalu antusias untuk mendalami dunia supranatural. Karena orang-orang yang terlalu bersemangat sampai melupakan norma-norma agama biasanya akan digunakan oleh makhluk alam gaib untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya. Nah teman-teman, selain menjadi seseorang yang sangat kejam, terkadang teman-teman, ada beberapa kasus yang saya temukan ketika seseorang yang benar-benar terlalu terfokuskan hidup mereka untuk mendalami dunia supranatural, justru orang tersebut menjadi melenceng. Orang tersebut menjadi mempunyai kelainan dalam seksual. Orang-orang ini justru menjadi suka, menjadi cinta terhadap sesama jenis mereka, baik wanita yang suka wanita, baik laki-laki yang suka dengan lelaki. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang menyaksikan video saya berpikiran hal ini merupakan hal yang wajar. Di zaman sekarang, hal itu mungkin sudah menjadi hal yang umum terjadi untuk kalangan muda. Tetapi saya ingatkan teman-teman, di semua ajaran agama tidak pernah ada yang mengajarkan untuk manusia berhubungan sesama jenis, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Saya yakin tidak ada satupun ajaran agama di dunia ini yang membenarkan hal tersebut. Dan banyak saya jumpai orang-orang yang salah jalan, orang-orang yang terlalu fokus terhadap dunia supranatural sehingga melupakan norma-norma agama. Malah seksualitas mereka menjadi menyimpang, diri mereka jadi suka dengan sesama jenis. Bahkan ada beberapa orang yang melampiaskan hasrat seksualnya dengan binatang. Nah, saya harap tidak ada teman-teman yang menyaksikan video ini merasakan dampak negatif tersebut. Teman-teman jadi lebih cinta terhadap sesama jenis. Saya harap tidak ada. Namun, jika seandainya teman-teman yang sedang mendalami dunia supranatural merasakan sinyal-sinyal tersebut, teman-teman justru merasakan lebih tertarik dengan sesama jenis teman-teman, maka hal itu merupakan sebuah bibit, sebuah pertanda bahwa akan ada dampak negatif atau telah ada dampak negatif di dalam diri teman-teman. Sebelum hal ini terlanjur terjadi lebih dalam, saya sarankan teman-teman untuk melakukan pembersihan diri. Jika teman-teman mempunyai benda-benda pusaka, jika teman-teman mempunyai benda-benda gaib, maka teman-teman harus membuang semua benda-benda tersebut. Karena apa yang teman-teman alami memang benar-benar sebuah dampak negatif dari dunia supranatural. Itulah beberapa dampak negatif yang biasanya terjadi dan dialami oleh orang-orang yang memiliki bakat supranatural atau orang-orang yang lebih sensitif terhadap alam gaib. Bahkan terkadang beberapa orang justru tidak menyadari apa yang mereka alami ternyata merupakan salah satu dari bentuk negatif, merupakan salah satu dari bentuk dampak negatif dunia supranatural, bakat supranatural yang ada di dalam diri mereka. Pastinya saya berharap setelah teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman jadi lebih mengetahui apakah yang telah teman-teman alami, apakah yang sedang teman-teman alami ternyata merupakan salah satu dampak negatif atau tidak. Dan jika seandainya teman-teman mungkin sedang mengalami sebuah dampak negatif, baik yang telah saya sebutkan atau bahkan dampak-dampak negatif
yang tidak saya sebutkan karena pastinya masih banyak lagi dampak negatif yang disebabkan oleh dunia supranatural. Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika bisa saya bantu, maka saya akan mencoba memberikan solusi untuk menghilangkan dampak negatif tersebut. Sampai di sini video saya. Salam Indigo, salam topeng.